Kita langsung masuk ke ini komplek makam Ki Ageng Keniten sama pasukan dari Mataram yang pernah gugur di sini. Kita coba langsung ke makam langsung. Di sini ada beberapa tempat pemakaman yang ada di komplek ini, yaitu salah satunya tadi disampaikan dari Juru Kunci bahwa di sini ada makam yang dituakan, yaitu Ki Ageng Keniten sama putri atau orang sini mengenal itu Mbah Hendel. Selain itu juga dimakamkan yaitu Ki Ageng Mangir, Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Sambernyawa. Nah, kepercayaan dari masyarakat bahwa di sini itu memang betul-betul makam dari Ki Ageng Keniten pada saat melawan dari Kerajaan Mataram. Beliau akhirnya gugur dalam peperangan. Coba kita sudah di depan pintu cungkup pemakaman. Kita langsung masuk aja. Salam dulu. Ya, salam dulu. Oke, salam. Assalamualaikum ya Allah. Ya ibu. Ki Ageng Keniten ingkang disaranaken sedaya berkoso muslimat menawi ingkang disaranaken iki. Ini yang ada di dalam cungkup sekaligus di dalam keranda dalam ini kita masuk mungkin. Coba dibuka dulu. Nah, selain ada pemakaman utama Ki Ageng Keniten, ini juga ada pemakaman beberapa tokoh-tokoh dari Kertonegoro sama Kertonegoro. Oh, Ki Ageng Kertonegoro sama Ki Ageng Keniten. Oh. Kalau Ki Ageng Kertonegoro ini sinten, Bu? Anu niki kan Kakang Adi. Oh, Kakang Adi. Nggih. Nggih. Jadi perjuangannya gugur ten mriki danten nggih. Nggih. Kita coba aja langsung ke dalam. Ki Ageng Kertonegoro ingkang kilan nggih. Nggih. Niki sampami kula saged ningali nisane lebet disebut Bu. Boten saged niki. Mboten saged. Nggih. Niki kotake disebut Bu, bentuk ini. Bentuke anu bener ngeten. Terus wonten tulisan-tulisan apa, Bu? Nggih, wonten tulisane kados tulisan Arab ngoten. Arab ngoten ya. Terus seperti ini. biasanya kapan Bu dibikak ngoten niku? Wulan apa? Kursane kula semerep, data dokumene napa? Prasasti tulisan. Nenten wonten sing buka niki. Bapake? Anu ayahe niku mawon riyen bae pun sedo tukang Bukan. gunakaken niku nggih. Mboten ate dicuci niki nggih. Nggih. Niku dadi tumpuk-tumpuk ngantos kandel ngoten. Tumpuk ngoten. Nggih. Oh, jenis batunya ini seperti batu andesit. Jadi apa yang sampaikan dari Ibu, memang ini nggak ada yang berani buka kain ini. Terus ini mulai dari yang-yangnya itu yang berani buka kain mori yang ada di nisan ini hanya kakeknya. Jadi suami dari Ibu Juru Kunci ini juga nggak ada yang berani. Yang jelas keterangan dari Juru Kunci itu ada agak bulat, ada tulisan Arab, kemungkinan Arab sekaligus ada tulisan Jawa yang menyebutkan itu nama identitas beliau yang meninggal di sini. Berdasarkan dari kitab Surat Kanda dan Babat Tanah Jawa bahwa beliau ini dimakamkan di sini ketika beliau berjuang melawan Kerajaan Mataram Islam yang pernah melawan di daerah sekitar Brang Wetan yang mulai dari Madiun hingga sampai Jawa Timur. Salah satunya beliau ini Ki Ageng Negoro Ibu. Nggih. Ageng Kertonegoro sama Ki Ageng Kertokeniten. Nah, beliau wafat ketika melawan salah satu tokoh dari Mataram Islam, yaitu kalau nggak salah Sultan Agung atau siapa. Itu akhirnya beliau kalah, kena tumbak Kiai Bacin di kakinya, akhirnya dibunuh pakai senjata apapun, ilmu apapun. Ki Ageng Kerto sama Ki Ageng Keniten itu tidak bisa dibunuh. Akhirnya dari Kerajaan Mataram Islam mengirim telik sandi seorang putri ayu cantik yang dikenal di sini Mbah Hendel. Nggih, niku ten. Ya, di luar. Kita coba nanti setelah ini di keluar kita kayak apa makamnya. Setelah mendatangkan telik sandi itu akhirnya rahasia
dari bagaimana cara bisa membunuh Ki Ageng Kertonegoro sama Ki Ageng Keniten. Nah, sekarang ini kita sudah nyampe di pemakaman, bahwa di sini itu betul-betul lebih kuat daripada yang lain. Di sini ditunjukkan sebagai makam dan situs, artefaknya jelas, identitas jelas. Di sini lebih kuat daripada daerah lain. Kalau di sini betul-betul makam Ki Ageng Keniten. Bu, ini dibuka saetik mau mboten saged, Bu? Saetik mau. Mboten pareng. Mboten wantun. Kita coba aja dulu, doa dulu. Kita cari sejauh mana hasil meditasi saya. Kita dulu sebentar. Ketika kalau kita merujuk dari Serat Kanda dan Surat Babat Tanah Jawa, bahwa di sini memang betul-betul pemakaman asli, bukan petilasan. Ini makam asli. Jadi bukan rekayasa dan bukan politik, bahwa di sini memang betul-betul pemakaman Ki Ageng Keniten sama Ki Ageng Kertonegoro. Nah, memang benar disampaikan oleh juru kunci, jika buka ini harus mengadakan acara ritual khusus. Orangnya harus suci sebelum masuk sini, sebelum membuka itu harus mandi, harus bersih, mencucikan diri, keluar dari hadis. Dan yang jelas ada ritual khusus kalau membuka ini, babnya ini memang betul-betul tokoh utama pada abad Mataram Islam, pada saat Mataram Islam untuk mengembalikan kekuasaan pemerintahan-pemerintahan kecil yang di bawah Brangwetan agar kembali ke jadi bawahan kerajaan Mataram Islam. Dulu itu pangkatnya apa? Kalau ada dua sumber di Serat Kanda itu menyampaikan bahwa beliau itu seorang bupati wilayah Brang Timur. Beliau siapa? Si Ki Ageng Keniten ini seorang bupati Ki Ageng Keniten ini seorang bupati yang ada di wilayah Jawa Timuran sana, di timur sana. Terus kalau kita ambil dari Babat Tanah Jawa, beliau itu seorang panglima perang di bawah naungan kabupaten yang ada di Brangwetan, kurang lebih sekitar Banyuwangi atau mana di sana. Di sana ada kabupaten yang akan mau diserang oleh Mataram Islam, bisa kembali menjadi di bawah naungan kerajaan Mataram Islam. Akhirnya mau nggak mau harus takluk dengan Mataram Islam, tapi tidak pernah, kabupaten itu nggak pernah terjadi peperangan, babnya sudah mengalah. Tapi salah satu punggawa dari kabupaten itu, salah satunya itu Ki Ageng Keniten dan Ki Ageng Kertonegoro ini tidak setuju. Akhirnya mau nggak mau dia harus melawan pasukan Mataram Islam berdua ini. Akhirnya beliau tetap melaksanakan peperangan itu, akhirnya juga gugur. Sebenarnya ini Nayaka Praja dari mana ini? Kerajaan mana atau kabupaten mana? Kadipaten wilayah Brang Timur. Kalau nggak salah itu wilayah daerah Banyuwangi atau Pasuruan. Pasuruan. Kabupaten Pasuruan. Beliau itu kalau katakan di Serat Kanda itu sebagai Bupati Pasuruan. Kalau di Babat Tanah Jawa menyebutkan beliau itu seorang punggawa dari Kabupaten Pasuruan. Terus Pak bisa sampai ke Nganjuk ini ceritanya gimana? Nah, dalam peperangan itu mulai penyerangan di wilayah Brang Timur itu, Mataram Islam itu mulai Madiun hingga sampai di Nganjuk itu peperangan mulai dari sana, dari barat sana merangnya. Perang akhirnya di wilayah barat, akhirnya di sana itu peperangan itu dimenangkan oleh Mataram Islam. Beliau ini akhirnya kalah terus dibawa
tidak sampai dibawa kembali ke wilayah timur ke Pasuruan, ternyata hingga sampai di sini bersinggah di sini, tapi beliau sebenarnya sudah kalah, kakinya sudah kena tumbak Kiai Basin. Nah, dibunuh kayak pakai apapun, pakai ilmu tidak bisa mati. Akhirnya pusakanya siapa? Gimana? Kiai Basin itu pusaka. Kiai Basin itu kiai miliknya punggawa kerajaan Mataram Islam. Kena kakinya jatuh, akhirnya dibawa ke timur, mau dibawa ke Pasuruan, tapi dalam perjalanan tidak mau dibawa ke Pasuruan, akhirnya bersinggah di sini. Ya, akhirnya dibunuh pakai apapun tidak bisa. Mau nggak mau mencari kelemahan apa? Kelemahan ini akhirnya mengirim Telik Sandi, seorang putri ayu dari Keraton Mataram Islam, dibawa sini. Akhirnya berhari-hari, berbulan-bulan baru bisa menemukan apa cara pembunuhannya, bisa mengalahkan tokoh berdua ini. Akhirnya yang bisa itu akhirnya ya Mbah Nyai Endel ini, kalau orang percaya di sini yang makamnya di luar itu. Aslinya itu kan Ratu Pembayun. Iya, kalau berdasarkan keterangan dari juru kunci katanya Putri Pembayun yang diserahkan ke sini untuk memata-matai beliau berdua ini. Nah, ini kita yang di kitab Serat Kanda, meninggalnya beliau itu hanya dengan satu cara, yaitu kenapa Bu? Dengan hanya satu cara, yaitu harus di cairan timah. Cairan timah inilah yang dimasukkan ke badannya tokoh berdua ini, baru bisa meninggal. Ini satu-satunya senjata yang ampuh, rahasia yang bisa terbuka dengan menggunakan Telik Sandi yang katanya dari juru kunci itu Putri Pembayun dari Kerajaan Mataram Islam. Yang dimakamkan di sini selain berdua ini siapa aja? Di sini, tapi ini sudah muda ya. Ini era Kabupaten Brebek ini, kalau yang ini yang timur. Dari keluarga dua. Nah, selain berdua ini ada banyak pasukan yang di luar, prajurit itu yang makamnya ada nisannya, itu ada Surya Majapahit semua. Juga di timur juga ada di Jungkup satunya, yaitu pemakaman Ki Ageng Mangir, Ki Ageng Pemanahan, sama Ki Ageng Temenggung Alapala Sumbernyawa. Itu ada 3 pemakaman. Kita coba nanti ke sana. Kita coba aja langsung ke makam Mbah Endel, Mbah Putri Pembayun. Assalamualaikum. Ini pemakaman ini yaitu sayang nisannya hanya satu, hanya untuk menandai bahwa di sini pemakaman Mbah Endel atau Putri Pembayun yang dulu sebagai putri dari kerajaan Mataram Islam untuk memata-matai Ki Ageng Kiniten. Tapi di sini keanehannya yaitu menggunakan batu lingga era kerajaan Hindu. Ini jelas. Nah, ini kita temukan bahwa ini lingga digunakan untuk nisan seorang putri Mataram Islam. Ini 8 sisi ini. Nah, ini baru kita lihat bahwa di sini ini batu ini dimanfaatkan untuk nisannya Mbah Yang Endel atau Putri Pembayun. Kita langsung kembali menuju ke pemakaman yang lain. Kita langsung pemakaman Panglima Perang dari Mataram Islam. Ini juga prajuritnya, prajurit juga ini, prajuritnya ini juga prajurit. Tapi yang paling fenomenal yaitu pemakaman ini. Itu nisan ini sangat besar ukurannya, sangat besar. Dan ini namanya Mbah Yang Banaspati. Nah, beliau panglima perang dari Ki Ageng Kiniten. Nah, ini yang membunuh banyak prajurit dari Mataram Islam. Nisannya jelas, tinggi, besar, dan ini disakralkan sampai sekarang oleh masyarakat. Kita coba. Nah, ini lambang Surya Majapahit. Nah, ini lambang Surya Majapahit.
Nah, amit-amit. Nah, ini ada lambang Surya Majapahitnya. Nah, jadi ini betul-betul asli, bukan buatan sekarang, tapi ini asli Surya Majapahit. Ini berarti pasukan dari Mataram Islam ini yang gugur perang di sini, akhirnya dimakamkan di sini. Ini prajurit ya? Iya, ini prajurit dari tapi prajurit nggak asal prajurit bawahan, tapi prajurit yang mungkin masih keluarga besar keraton atau mungkin keturunan dari keraton sendiri. Tapi di sini ada lambang Surya Majapahit. Kalau hanya prajurit biasa mungkin nisannya biasa. Ini ada khususnya, jadi ada Surya Majapahit ini. Ini sebelah ini juga ada. Ini kita baru selesai mutar-mutar. Ada beberapa tempat yang kita singgahi, kita cek, kita lihat pemakaman dan benda-benda di sini cukup. Ini nanti kita akan pindah ke yang lain. Jangan lupa ikuti terus channel kami.